Bapak ning ndi? Ate kadang kampung. Tanda-tanda heatstroke sangatlah nyata bagi kelinci yang menderita heatstroke akan kesulitan dalam bernapas. Ia akan terengah-engah atau kelinci tidak akan pernah bernapas dari mulut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kelinci ini tidak dapat bertahan pada udara yang dingin. Tetapi kelinci tidak dapat bertahan lama hidup pada temperatur di atas 34 derajat Celcius. Ia dapat dengan mudah terserang heatstroke. Oleh karena itu, apabila kelinci kita dipelihara di outdoor, kita harus menyediakan tempat berlindung baginya atau yang disebut dengan shelter yang jauh dari serangan sinar matahari langsung. Tanda-tanda heatstroke sangatlah nyata bagi kelinci yang menderita heatstroke akan kesulitan dalam bernapas. Ia akan terengah-engah atau kelinci tidak akan pernah bernapas dari mulut, kecuali saat ia mengalami kesulitan dalam bernapas. Kelinci juga akan merenggangkan tubuhnya untuk mendinginkan tubuhnya, dan biasanya akan tampak terkulai lemas. Apabila tidak segera ditangani dan dipindahkan dari lingkungan yang panas, kelinci akan mengalami pusing, bertingkah aneh, dan dapat mengalami gangguan yang hebat. Kelinci yang memperlihatkan tanda-tanda kehilangan kesadaran dan mengalami gangguan hebat biasanya sangatlah dekat dengan kemungkinan mengalami kematian. Segeralah meminta pertolongan pada dokter hewan apabila kelinci kita mengalami hal ini, karena ia akan membutuhkan infus untuk mencegahnya mati karena shock. Heatstroke adalah kondisi yang sangat berbahaya yang dapat berakibat sangat fatal ataupun menyebabkan kerusakan yang permanen. Kita harus segera merawat kelinci kita yang menunjukkan tanda-tanda awal terserang heatstroke ini, seperti kesulitan bernapas dan tampak lemas. Penanganan yang dapat kita berikan pada kelinci yang terserang heatstroke antara lain adalah dengan mendinginkan temperatur badan kelinci kita dengan air, kemudian suam-suam kuku atau dengan air yang bertemperatur sesuai suhu ruangan. Temperatur water atau suhu airnya jangan pernah menggunakan air dingin, karena rasa dingin yang datang secara mendadak dapat menyebabkan kelinci shock. Nah, salah satu cara untuk mengecek suhu air adalah dengan menyentuh air menggunakan tangan kita. Sama halnya saat kita mengecek air yang akan digunakan bayi. Cara kedua adalah dengan membasahi kelinci kita dengan air tadi. Gunakanlah perantara handuk, jangan langsung disiram yang sudah dicelupkan ke dalam air. Kita juga dapat membasahi tangan kita, kemudian belai dan pijat kelinci kita secara perlahan, tepat pada bagian bulu dan kulitnya. Ulangi terus-menerus tindakan ini, diulang. Selain cara-cara yang telah disebut di atas, yang tadi kita sebutkan, kita juga dapat menyemprotkan air secara perlahan ke kelinci kita dan lanjutkan terus dengan memijatnya agar air dapat menyerap ke seluruh bagian bulu kelinci, termasuk juga pada bagian tengkuk dan perutnya. Jadi tidak boleh menyiram langsung air kepada kelinci. Tiba-tiba kelinci kita megap-megap, tidak bisa bernapas, mak beduduk disiram air biur, otomatis dia akan shock dan malah menyebabkan kematian. Pada kondisi ini, berikanlah kelinci kita makanan yang lembut, misalnya sepotong apel atau pisang, dan pastikanlah bahwa kita selalu menyediakan air yang dapat dengan mudah dia raih. Kelinci yang menempatkan tanda-tanda tidak merespon lingkungan dapat kita bantu dengan memberikan air melalui spet atau alat spet ya.
secara perlahan ke dalam mulut si kelinci. Hal yang terpenting adalah untuk selalu menjaga suhu badannya dengan cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena sama halnya dengan manusia, kita akan merasa nyaman dan suhu tubuh akan turun ke posisi normal ketika kulit kita basah. Cara lain yang kami pelajari dari para peternak kelinci, khususnya saat Australia mengalami musim panas yang sangat menyengat, karena meletakkan botol soft drink yang telah dibekukan, kemudian meletakkan botol di dalam kandang-kandang kelinci. Kelinci-kelinci kita akan merebahkan tubuhnya di atas botol tersebut. Hal ini kebalikan dari fungsi botol penghangat ya. Nah, sayangnya cara ini tidaklah berhasil pada kelinci-kelinci kita, karena mereka akan mencoba untuk mengerat botol tersebut. Sehingga kita perlu menyingkirkan botol tersebut sesegera mungkin. Cobalah cara ini apabila Anda semua ini mau. Tetapi tetaplah awasi kelinci kita. Pastikanlah bahwa dia tidak mengerat botol tersebut, karena ia akan mengalami problem pencernaan apabila dia memakan plastik, yang tentu saja akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi. Pikirkan pula di mana letak yang paling nyaman untuk meletakkan kandang kelinci kita saat cuaca hangat. Meletakkan kandang kelinci di lantai biasanya jauh lebih nyaman dan dingin dibandingkan meletakkan di atas meja. Lantai adalah tempat yang paling sejuk untuk meletakkan kandangnya. Apabila lantai kita terbuat dari bahan yang sejuk ataupun berbahan kayu. Walaupun suhu tubuh kelinci kita sudah mencapai posisi normal dan tidak lagi mengalami kesulitan bernapas, kita tetap harus mengawasinya, karena saat ia mengalami serangan heat stroke untuk pertama kalinya, akan ada banyak kemungkinan bahwa suatu saat nanti ia akan mengalami hal yang sama, khususnya di beberapa hari ke depan. Awasilah kelinci kita dan jagalah suhu tubuhnya. Pijatlah ia dengan tangan kita yang telah dibasahi saat Anda melihat tanda-tanda mulai kepanasan atau heat stroke ini. Nah, itulah bahaya musim panas untuk kelinci, yang bayangan kita musim panas ini sangat baik untuk kelinci. Semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ikuti terus Media Kampung. Tunggu video selanjutnya. See you.